Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Abdillah dari kelas 10-8 absen 22. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah pada masa praaksara. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indonesia, Australia, dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa, teori out of Yunan, yang ketiga teori Nusantara, dan yang terakhir teori out of Taiwan. Menurut teori out of Africa, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka masuk ke Nusantara merupakan penutur bahasa Australanesia. Dan yang kedua, menurut teori out of Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan yang ke Indonesia, yaitu bangsa Melanozoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Teori Nusantara. Menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Teori out of Taiwan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Migrasi bangsa Australanesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun lalu. Selain budaya maritim, budaya lain yaitu bercocok tanam. Kok bercocok tanam? Manusia purba Indonesia ada 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan terakhir Homo. Corak kehidupan manusia zaman praaksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Paleolitikum atau zaman batu tua berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. Manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. Perimbas berfungsi untuk menumbuk biji-bijian dan menggali umbi-umbian. Alat serpih berfungsi untuk menguliti hewan dan memotong umbi-umbian. Zaman Mesolitikum. Pada zaman tersebut, manusia purba menemukan api dan mulai bercocok tanam. Kokenmodinger berfungsi untuk membuang hasil sisa makanan mereka. Dan Avrisopsros berfungsi untuk tempat tinggalnya. Zaman Neolitikum atau batu muda. Pada zaman ini, manusia purba sudah bisa menghasilkan makanannya sendiri dan juga sudah mengenal tolong-menolong. Hasil kebudayaannya yaitu 1. Perhiasan berfungsi untuk mempercantik diri.
Yang kedua, kapak lonjong berfungsi untuk alat pembantu untuk bercocok tanam. Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Menhir sebagai tempat pemujaan, kubur batu sebagai tempat mengubur mayit, dan sarkofagus memiliki fungsi yang sama, tetapi memiliki tutup. Masa perundagian. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Deutero Melayu, bangsa yang terampil membuat alat-alat logam. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500.000 Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Nekara dapat dibedakan menjadi dua, yakni pejeng dan heger. Tradisi lisan dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Jalur rempah pada masa praaksara. Jalur rempah adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah, Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Komoditas yang diperdagangkan di jalur rempah yaitu lada, kayu manis, pala, dan cengkeh. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar, dan Asia Tenggara. Bukti arkeologisnya adalah perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang, Kacamata, Kalimantan Selatan. Lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di situs Here Sorot and Tapa. Gendang Dong Sun dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat daya era kurang lebih 2.500 tahun yang lalu, zaman logam. Dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana.